Ujian dan cobaan itu tidak menambah Nabi Ayub alaihissalam, melainkan kesabaran, ketabahan, pujian, dan rasa syukur. Para ahli tafsir dalam sejarah berbeda pendapat mengenai masa cobaan yang dijalaninya. Adapun yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam sunnah yang sahih dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Allah Ayub menjalani ujiannya selama 18 tahun. Lalu kerabat dekat maupun jauh menyingkirkannya, kecuali 2 orang saudaranya yang merupakan saudaranya yang paling istimewa baginya. Keduanya selalu datang menjenguknya pada pagi dan sore hari. Salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya, 'Tahukah kamu, demi Allah, Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari penduduk alam ini.' Kemudian yang lainnya berkata kepada saudaranya itu, 'Apakah dosa tersebut?' Dia menjawab, 'Sejak 18 tahun Robnya tidak menyayanginya, sehingga menimpalah apa yang menimpanya.' Ketika pada sore hari, keduanya pergi menjenguknya, yang salah seorang dari keduanya tidak sabar untuk mengatakan hal itu kepada Ayub. Maka Ayub berujar, 'Aku tidak mengerti apa yang kalian katakan tadi. Orang laki-laki yang sedang bertengkar, lalu mereka menyebut-nyebut nama Allah. Lalu aku kembali ke rumah dan mengkafirkan keduanya, karena aku tidak berharap nama Allah disebut kecuali dalam masalah yang hak.'" Lebih lanjut, Rasulullah SAW bercerita, Ayub pernah pergi menunaikan keperluannya, dan setelah selesai, istrinya menarik tangannya kembali pulang. Dan pada suatu hari, istrinya dengan pelan mendatanginya, lalu Allah mewahyukan kepada Ayub ketika sedang berada di tempatnya, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Quran Surat Shad ayat 42. Istrinya mendatanginya perlahan-lahan dan memegangnya seraya melihat. Sedang Ayub sendiri menghadapkan dirinya kepada istrinya, dan ternyata Allah telah melenyapkan semua penyakit yang dideritanya. Dia pulih dan sehat seperti semula. Setelah melihatnya seperti itu, istrinya berucap, "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Apakah kamu, wahai Nabi Allah, mengetahui zat yang memberikan ujian itu? Hanya Allah yang berkuasa melakukan hal tersebut. Aku tidak pernah menyaksikan orang sepertimu jika dia dalam keadaan sehat." Ayub menjawab, "Sungguh, akulah orangnya." Dia mengatakan, Ayub alaihissalam memiliki 2 tempat lumbung, satu untuk menimbun biji gandum, dan yang satu lagi untuk menimbun syair. Lalu Allah mengirimkan 2 awan. Setelah salah satu awan itu berada di tempat penimbunan biji gandum tadi, maka dia mengisinya dengan emas sampai penuh. Sedangkan awan yang satu lagi mengisi tempat penimbunan syair dengan dedaunan sampai penuh juga. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setelah menyembuhkan Ayub alaihissalam, Allah menurunkan hujan berupa belalang emas kepadanya. Lalu Ayub mengambil sebagian darinya dengan tangannya dan menaruhnya pada bajunya. Beliau alaihissalam melanjutkan, ditanyakan kepadanya, "Hai Ayub, tidakkah engkau puas?" Dia menjawab, "Ya Robku, siapakah yang pernah kenyang dari rahmatmu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam setelah Allah menyuruhnya untuk mandi dan minum dari sumber air yang jernih. Setelah mandi dan meminum air itu, lenyaplah semua penyakit yang dideritanya selama ini, baik yang lahir maupun batin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kesehatan lahir dan batin, ketampanan yang sempurna, dan harta kekayaan yang melimpah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan hujan belalang emas kepadanya, serta mengembalikan keluarganya. Dan setelah itu Nabi Ayub alaihissalam sempat menjalani hidup selama 70 tahun di negeri Romawi dengan memeluk agama yang Hanif. Adapun orang-orang yang setelahnya, mereka mengubah agama Ibrahim alaihissalam.